kita bahas naik di video sebelumnya. Sempat disinggung satu poin ya mengenai naik. Kapan itu pakai ci, kapan itu pakai sang. Kebanyakan orang tahunya naik itu sang. Terus kenapa kalau misalnya naik gaji itu sebenarnya ci xin sui, bukan sang xin sui. Yang jadi masalah dalam tanda kutip ya, yang jadi masalah problematikanya adalah apa? Naik di dalam bahasa Indonesia itu konsepnya bisa A, bisa B. A itu adalah di mana kita secara fisik bukan di atas barang tertentu di titik awal mulanya, lalu next sequence of action-nya adalah kita naik ke atas barang itu. Nah, B-nya adalah apa? Bisa barang itu sendiri naik strata. Nah, jadi ketika kita bilang naik gaji, yang naiknya itu siapa? Kita naikin gajinya kah? Naik ke atas gaji, jadi ini seakan-akan nih gaji ini tumpukan nih kayak anak tangga terus kita naik begini. Kan enggak. Gajinya yang naik ke atas, seperti permukaan laut naik ke atas, begitu kan kita ngomongnya. Nah, kalau kita bandingkan sang sama naik dalam bahasa Indonesia, ya, kita ambil sangnya itu yang maknanya itu berada di atas, gitu ya, di atas. Kalau kita lihat, ini di antara sang dalam bahasa Mandarin sama naik dalam bahasa Indonesia, ada makna yang kita lihat di outer ring-nya itu, ini adalah makna yang duanya ini nggak bisa dibenturkan, nggak ada titik temunya di tengah. Adapun yang ada titik temunya di tengah adalah yang bersifat tungtai, ya, dinamis gerakan ke atas. Nah, contohnya apa? Naik ke mobil kita bisa bilang sangse, gitu kan? Naik ke pesawat sang feici dan seterusnya, gitu kan? Naik ke atas lantai berikutnya yang lebih tinggi juga kan, naik loteng, naik tangga gitu, itu kita bisa bilang sang loh. Bahkan naik ke atas ranjang sekalipun juga kita bisa sebut sang song. Nah, itu ranah yang dimana ketika sang sama naik akan selaras. Maknanya itu ada sifat homogenus. Yang bagian hijau itu yang statis ya, jingtai. Itu pertama kita harus pahami dulu jingtai statis ini dari point of view-nya siapa. Sehingga Mandarin ini kita padankan dengan kosakatanya yang berbeda. Yakni apa? Naik mobil, kalau misalnya kita bilang naik mobilnya itu artinya bukan kita naik ke dalam mobilnya atau naik ke atas mobilnya. Artinya apa? Kita mendeskripsikan contoh dalam kalimat, kamu naik apa ke sini? Saya naik mobil. Nah, yang kayak begitu artinya apa? Orangnya udah di dalam mobilnya itu. Dia menggunakan kata naik ini untuk menggambarkan bagaimana dia sampai dari titik A ke titik B. Nah, itu kalau di perspektif Zhongwen, kita melihatnya sebenarnya sebagai apa? Dia adalah statis. Dia bukan gerakan dinamis, ya. Dan orangnya kan betul kan bisa dikatakan di dalam mobil sepanjang perjalanan itu dia kan nggak lagi melakukan gerakan yang bagaimana banyak gitu. Walaupun mungkin di mobil dia bisa sambil baca buku, dia bisa sambil balik badan ngomongnya sama orang-orang gitu. Tapi gerakan naiknya dari bawah ke atas atau naik ke level yang lebih atas lagi kan pada dasarnya tidak akan ada gerakan seperti itu ketika dia di dalam mobilnya. Sehingga dianggap statis. Nah, jingtai ini kalau misalnya kayak begini, dalam bahasa Mandarin kita nggak akan bisa pakai sangce. Nah, jadi kita replace-nya pakai apa? Kita gantinya pakai apa? Dalam bahasa Mandarin itu kalau misalnya statis seperti itu, biasanya kan dalam kondisi kendaraannya di mana dia bergerak, kitanya sendiri dalam keadaan berduduk. Sehingga ini lebih tepat untuk digunakan kata zuo di dalam situ. Zuo ce, zuo fei ji, gitu kan? Nah, adapun kalau kita geser ke area yang lebih pink ini, dia bisa bersifat sangnya itu memaknai posisi barangnya sudah di atas mana, gitu. Jadi atasnya di sini udah bukan dinamis gerakan nih. Ini udah posisi di atas apa. Jadi kalau di mobil dalam artian di atas mobil atau di dalam mobil, kita pasti bilangnya cesang. Dan kenapa perspektifnya di dalam Zhongwen itu pakainya cesang? Karena dianggap orang untuk ada di dalam mobilnya itu harus naik terlebih dahulu. Dan mobil pada dasarnya pasti lebih tinggi daripada level di mana kaki kita berpijak di muka bumi langsung. Sehingga ada kenaikan itu. Tapi ketika dia di dalam mobil itu, di atas mobil, kita katakan ya, dia kan nggak gerak tuh. Jadi dinamis gerakan ke atas yang tadi kalau kita bilangnya sang ce itu terbalik. Sehingga yang kayak begini pasti kita taruh sangnya itu di belakang. Ce sang, fei ji sang, xuan sang. Nah, di sini pun juga kita sama ya. Sengaja untuk kemudahan untuk dipahami kita pakai kosakata yang sama. Jadi kalau dari kiri ke kanan kita lihat nih.
Sama-sama ce. Di dalam mobil, di atas mobil kita pakainya apa? Ce sang. Kalau kita menggambarkan naik ke atas mobilnya itu, gerakannya, dinamika gerakannya itu, kita bilangnya sang ce. Lalu kalau misalnya naik mobilnya seperti yang tadi kita katakan di awal, yaitu artinya apa? Ini konteksnya lebih ke, kamu naik apa ke sini? Saya naik mobil. Nah, itu pakainya co ce. Maka pesawat juga sama, fei chi sang. Kalau misalnya di atas pesawat. Nah, gerakan naik ke pesawatnya, sangnya berubah menjadi di depan, sang fei chi. Lalu kalau misalnya kita bilang, kamu naik apa ke sini? Naik kereta kah? Naik perahu kah? Oh enggak, naik pesawat. Nah, itu kita ganti jadi co fei chi. Ya. Nah, di bawah masih ada contoh apa lagi? Sama, di atas kuda juga kita pakainya masang. Nah, tapi kalau kita menaiki kudanya, kita bilang sangma. Nah, jadi dari perspektif ini, kalau kita tarik balik ke bahasan mengenai gaji, gaji masuk nggak di dalam grafik ini? Nggak masuk. Kenapa? Karena propertinya naik gaji itu yang naik apa? Gajinya yang naik, bukan kita naikin gaji sebagaimana kita naikin sebuah perahu atau naikin seekor kuda. Inilah sebabnya kenapa pemakaian sang sama chi kalau disamakan dengan naik dengan bahasa Indonesia itu udah pasti dia punya koridornya masing-masing. Yang mana yang dipakai ketika kitanya atau apapun objeknya itu berada di luar dari objek yang satunya lagi, lalu naik ke atas dia secara fisik, itu udah baru pakai sang. Dan udah pasti pakainya sang. Nah, dan kalau barang si ininya sendiri yang naik ke atas, itu udah pasti pakainya chi. Ya. Contoh untuk ngelihat ya, comparisonnya ya, A versus B. Sang lai artinya apa? Chi lai artinya apa? Sang lai berarti orangnya awal starting point-nya di mana? Dia di bawah. Naik ke sesuatu. Ya kan? Nah, naiknya ke atas. Kalau cilai adalah apa? Ada sosok yang menaiki dalam tanda kutip barang itu, atau barang itu yang naik levelnya. Nah, ini kalau di compare-nya kayak begini, A versus B jelas. Contoh kedua, sang chuang sama qi chuang. Sang chuang artinya apa? Kita tadinya berada di luar ranjangnya itu naik ke atas ranjang, sang chuang. Kalau qi chuang orangnya udah di atas ranjangnya bukan? Udah di atas ranjangnya. Lalu orangnya yang qi shen, karena badannya tadinya mungkin terbaring, ya kan? Lalu dia begini. Jadi levelnya adalah ini, orangnya yang naik. Itu. Jadi bedanya naik ketika naik yang mana pakai chi sama yang sang itu sebenarnya pola pikirnya linearnya adalah di situ. Titik temunya adalah di situ. Contoh ketiga, A versus B. Orang kalau naik ke pesawat, artinya orangnya tadinya sebelumnya di luar pesawat, di bawah the ground. Lalu pesawatnya kan biasanya kan memang lebih tinggi posisinya kan. Naiknya kalau nggak pakai konektor itu kan pasti naik pakai anak tangga sedikit kan. Nah, itu disebutnya apa? Sang fei chi. Kitanya naik ke fei chi. Nah, tapi kalau kitanya sudah berada di atas pesawat dan pesawatnya naik ke atas langit, itu sebutnya apa? Itu chi fei. Kenapa? Karena pesawatnya dari posisi taxi, dia take off begini. Jadi pesawatnya yang dari posisi lebih rendah naik ke atas. Kitanya udah di dalam. Nah, kita ambil comparison lagi nih. Kali ini comparisonnya A versus B-nya adalah sangnya ditaruh di kiri sama sang-nya ditaruh di kanan. Ya. Contoh pertama, sang ma sama ma sang. Ya, sang ma sang. Kalau sang ma artinya apa? Naik ke atas kudanya. Kalau ma sang, immediately, langsung tanpa jeda. Itu kenapa ma sang dipakai untuk mengartikan sesuatu yang dilakukan langsung tanpa jeda, immediately gitu. Masang cow, masang kaisi, gitu kan? Start immediately, without delay. Nah, contoh kedua ya, sang di kiri sama sang di kanan. Sang lo sang, ya, sang lo sang. Kalau sang lo jadi apa? Ingat sangnya itu walaupun di sini posisinya kita pakai seakan seperti verba. Tapi dia arti dasarnya adalah apa? Arti dasarnya adalah atas. Jadi kalau sang lo itu apa? Naik tangganya untuk ke atas. Ya kan? Nah, kalau lo sang sudah di atas tangga. Ya kan? Nah,
上课sama ke sang. Nah, kalau ini butuh a little bit of imagination ya. Karena kita nggak naik ke kelas. Walaupun bisa naik ke kelas. Secara fisik, bisa nggak? Bisa. Ya, orangnya di lantai dasar, kelasnya di lantai 3A gitu kan. Nah, tapi sangke artinya apa? Biasanya is to have the class. Gitu kan? Dari tadinya dalam keadaan he's outside the class, not taking the class, masuk ke dalam keadaan yang lebih ke atas, yaitu apa? In the class, being in the class. Gitu kan? Into the class. Nah, kalau kesang apa? Kesang adalah udah ini merujuk kepada situasi di dalam kelasnya itu. Di dalam kelas ini. Gitu kan? Kalau kita terminologinya pakainya istilahnya udah berubah. Tapi di sini masih kesang dan parameternya sama. Ya. Nah, maka sekarang teka-teki untuk kalian. Shanghai artinya apa? Bedanya apa sama Haisang? Coba tulis di kolom komentar. Satu trivia ya. Bisa nggak menggunakan kata Shanghai kita bikin kalimat ya? Yang panjangnya dari kiri ke kanan, kanan ke kiri dibaca bolak-balik sama. Bisa nggak? Nih, coba ya. Shanghai zhi lai sui, lai zhi hai sang. Shanghai zhi lai sui, lai zhi hai sang. Itu dari kiri ke kanan dibacanya bolak-balik sama. Kalian bisa kepikiran kalimat apa lagi yang bisa disusunnya seperti ini?